Pertanyaan menarik. Selamat siang dok, maaf saya ingin bertanya, kira-kira sampai kapan ya anak siap ikut TW? Kan tadi dokter bilang Oh iya, kadang-kadang anaknya nggak bicara, oh iya tapi betul. harus SI gitu. Komunikasi kan Mm-mm, sangat penting bagi anak mm-mm, untuk dapat melakukan interaksi sosialnya untuk memenuhi kebutuhan sama keinginannya tiap hari. Kapan dok kira-kira anak ini mm-mm. siap untuk Iya, dia mulai terapi bicara? iya, baik. Jadi kalau saya pribadi, karena saya juga diajari guru saya, Prof. Ardiono, jadi memang kita memiliki suatu sequence dalam terapi. Jadi anak yang dengan SPD atau bahkan autis, dia kan tadi tidak fokus ya, tidak fokus, tidak bisa merespon segala hal yang ada di sekitarnya. Jadi kita fokus dulu ke Dear Floor Time dan SI gitu ya. Nah, setelah anak itu sudah mulai dia ada respon, karena menurut penelitian saya juga bahwa SI itu sendiri ternyata juga akan akhirnya meningkatkan vokabulari anak secara bermakna juga gitu. Benar, ini secara ekspresif. Jadi dengan SI saja anak-anak ada yang ternyata udah bisa ngomong aja gitu. Ya, karena dia sudah bisa fokus untuk menerima pesan-pesan, untuk menerima input kata-kata, perintah, dan akhirnya dia bisa meregulasi untuk dirinya untuk ngomong juga gitu, untuk dia bisa bicara. Jadi dari penelitian saya itu ternyata setelah diterapi SI 3 bulan tanpa TW, ya itu anaknya secara ekspresif itu bicara ya, reseptif, pengertian, dan tulisnya itu udah perbaikan secara signifikan. Bahkan kadang-kadang udah di SI saja anaknya udah bisa ngomong gitu ya. Nah, setelah itu kalau dari misalkan dia belum bisa ngomong secara baik ya, kita udah ada respon, udah ada kontak, kita biasa lakukan terapi perilaku gitu. Nah, karena kan memang anak itu juga dibuat agar dia bisa untuk melakukan atau berfungsi dengan baik ya di sosial. Jadi dia harus berperilaku dengan baik. Nah, sebenarnya dalam SI dan perilaku itu juga kan kita bicara ya. Bicara itu kan sebenarnya stimulasi juga. Nggak mungkin kita di terapi SI atau perilaku tuh diem aja, sini Iya. kita ngomong, dan kita ngomong itu juga sebenarnya udah stimulasi buat anak itu. Nah, setelah sudah kita terapi SI, perilaku, ya, dan anak itu sudah mengeluarkan kata-kata, udah ada kontak tuh udah mulai fokus, udah bisa duduk tenang, ya. Nah, terus kata-katanya itu belum bagus, artikulasinya, barulah kita berikan terapi wicara. Jadi sebenarnya terapi wicara itu untuk finishing touch gitu ya. Bukan yang dasar bahasanya ya. Gitu, finishing touch, karena kan terapi wicara juga sebenarnya sistemnya kan dia harus duduk, dia harus konsen, dia harus fokus, yang dimana kalau perilakunya dan sensorinya itu tidak baik nggak akan masuk. Karena sering banget anak-anak misalkan tidak bisa bicara tapi tidak ada diagnosis apa-apa, misalkan anaknya ibunya udah langsung ke terapis aja, misalkan ya, anak saya nggak bisa bicara nih, dia langsung ke terapis, ke terapi bicara aja. Di terapi bicara ya anaknya ya nggak fokus ya, nggak masuk ya, gitu. Terus anaknya nggak bisa duduk tenang, nggak bisa lihat apa yang kan mohon maaf kan terapis bicara kan juga mungkin kapasitasnya kan juga berbeda mungkin ya dengan terapi okupasi sensori integrasi atau terapi perilaku. Dia tidak bisa untuk mohon maaf bukan kapasitasnya untuk menghadapi anak yang dengan segala tadi SPD-nya itu gitu ya. Jadi akhirnya anak juga tidak ada ke deliver, kata-katanya juga nggak masuk gitu. Jadi akhirnya ya nggak berfungsi. Jadi terapi wicara itu lebih ke arah udah finishing touch gitu ya, bagaimana dia bisa berartikulasi dengan baik, menyusun kata dengan baik, karena udah keluar ke oralnya juga, dan kadang-kadang udah keluar kata-kata tapi kata-katanya masih kebalik-balik gitu ya. Nah, di terapi wicara gitu. Mungkin seperti itu ya, Bu ya.